Haleluya. Selamat Jumat Tuhan, shalom. Shalom Jumat Tuhan, shalom. Masih bersuka cita, amin, pagi hari ini, amin. Haleluya, haleluya. Mari datang menyembah Dia. Kami datang Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kehadirat-Mu Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Kami rindukan bertemu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Tersungkur di kaki-Mu Yesus, hadirat-Mu ku suka cita. Tiada lain tak seorang pun seperti Yesus,
Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapa kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Boleh naik ke gunung-Mu yang kudus, masuk dalam hadirat-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi pemberitaan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama berkata amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami berdoa Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Roh, jiwa dan tubuh Anda terpelihara sempurna menjelang hari kedatangan Tuhan. Amin. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa, Bapak Ibu boleh menghubungi kami, menghubungi nomor kami. Jika Bapak Ibu mendapatkan nomor call center di bawah kolom ya komen ya, Bapak Ibu boleh menghubungi kami untuk kami dukung dalam doa. Baik, Ibrani 12 ayat 28 itu berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ya. Poin yang pertama, kita mengerti apa yang kita terima. Sangat menyedihkan adalah jika seseorang tidak tahu apa yang dia miliki, sehingga dia tidak bisa menggunakannya, sehingga dia tidak mengerti haknya. Firman Tuhan berkata dengan jelas, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya melanjutkan firman Tuhan tentang keselamatan yang kita terima, hidup kekal yang kita terima dalam Tuhan lewat penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus mengembalikan roh Allah kembali berdiam di dalam kita lewat penebusannya. Hati kita disucikan sehingga roh Allah itu kembali mau berdiam, dapat berdiam di dalam kita manusia, roh Allah yang kekal. Sehingga dengan itu kita menerima hidup yang kekal. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Waktu Anda menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka Anda tidak tergoncang dalam keadaan apapun. Dalam situasi yang bergoncang bagaimanapun juga, Alkitab berkata kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Yaitu kerajaan Allah, keselamatan hidup kekal, kerajaan Allah. Dan itu berlaku untuk nanti hidup kekal, juga untuk sekarang hidup kita di dunia. Karena kerajaan Allah itu artinya sebuah sistem di mana Allah memerintah. Waktu Allah memerintah dalam keluargamu, itu artinya ada kerajaan Allah hadir dalam keluargamu. Waktu Allah memerintah dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, itu artinya kerajaan Allah hadir dalam bisnismu, kerajaan Allah hadir dalam pekerjaanmu, kerajaan Allah memerintah dalam pelayananmu. Dan karena kita menerima kerajaan Allah, satu, kita harus mengerti apa yang kita terima. Kita menerima satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncang, tidak bisa digoncangkan. Kita berdiri, manakala kita berdiri dalam sesuatu yang mudah tergoncang, maka kita akan ikut tergoncang. Waktu kita berdiri, kita tertanam dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang tidak bisa goyah, maka kita akan tetap berdiri teguh. Bukan karena kekuatan kita, sekali lagi, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apapun yang kita andalkan, tapi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Pagi hari ini saya mau Anda menanamkan sesuatu dalam hati Anda yang terdalam. Anda menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia bergoncang, itu adalah firman Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, sekali lagi aku akan menggoncangkan. Sekali lagi, ungkapan sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang bisa digoncangkan itu akan digoncangkan. Jadi kita tidak lagi heran dengan goncangan-goncangan, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu, dan yang lain-lain. Ungkapan sekali lagi menunjukkan bahwa apa saja yang dapat digoncangkan itu akan digoncangkan, supaya tinggal tetap, supaya nyata, supaya tinggal tetap, supaya akan nampak, akan muncul apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Amin. Maaf, sebesar apapun bisnis Anda, sehebat apapun pekerjaan Anda, sehebat apapun orang yang Anda andalkan,
saudara Anda, keluarga Anda, atau siapapun juga, kalau Anda mengandalkan itu, satu kali mereka bisa tergoncang dan Anda akan ikut tergoncang. Tapi kalau Anda hidup dalam sistem kerajaan Allah, di mana Allah yang memerintah setelah Anda diselamatkan, apakah Anda tinggal dalam kerajaan Allah? Apakah Anda mengikuti sistem kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan? Maka engkau tidak akan tergoncangkan dengan apapun juga, dengan keadaan apapun juga, dengan situasi apapun juga, karena Anda menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Yang kedua, Anda mengucap syukur. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Haleluya. Pagi hari ini sudahkah Anda mengucap syukur? Mungkin keadaan tidak terlalu baik, mau tutup. Anda yang punya bisnis di mall mau tutup, sebentar lagi buka bu, oke. Hampir 3 bulan tutup. Kafe, usaha-usaha yang lain slow down, begitu ya. Pekerjaan Anda, pabrik Anda, dan yang lain. Tapi marilah mengucap syukur. Kenapa? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari mengucap syukur. Itu artinya karena nama Anda terdaftar dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Nama Anda terdaftar dalam kerajaan surga. Sehebat apapun Anda, marilah mengucap syukur. Bersukacitalah, kata Tuhan. Bukan karena iblis-iblis takluk kepada namamu. Itu sesuatu yang seharusnya terjadi. Waktu Anda mengusir setan-setan pergi, itu sesuatu yang seharusnya terjadi memang. Karena Anda membawa kuasa Yesus. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Dalam keadaan apapun juga bersukacita, mengucap syukur. Waktu Anda bisa menaikkan syukur Anda, karena Anda punya alasan yang jelas kenapa bersyukur. Wow. Kenapa bersukacita? Wow. Karena nama saya terdaftar dalam kerajaan surga. Luar biasa. Mengapa bersyukur? Mengapa bersukacita? Karena saya menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tapi faktanya mungkin Anda merasa bahwa Anda merasa sedikit goyang-goyang. Tapi waktu Anda tahu Anda ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, Anda akan dengan mudah kembali kepada Tuhan. Fokus Anda kepada Tuhan. Mata Anda tertuju kepada Tuhan. Anda akan berkata, Engkau gunung batuku, Engkau Allahku yang kupercaya. Aku tidak takut apapun juga. Amin. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Setelah Anda diselamatkan, Anda harus beribadah kepada Allah. Setelah Anda diselamatkan, Anda beribadah kepada Allah, menyembah, mempersembahkan hidup, memuji, meninggikan, membaca firman Tuhan. Anda beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, bukan dengan cara kita. Halo. Bukan dengan cara kita, tapi dengan cara yang berkenan kepada Allah. Orang Israel, untuk orang Israel beribadah kepada Allah, Allah melakukan sedemikian rupa, sebegitu hebatnya, sebegitu besarnya yang Allah lakukan atas bangsa Israel, atas Mesir, supaya Mesir melepaskan mereka beribadah kepada Allah. Sebegitu besarnya. Sebegitu kalau Anda mengerti pentingnya ibadah kepada Allah, sebegitu pentingnya. Amin. Orang Israel bisa saja beribadah di Mesir, bisa saja mereka membangun tempat ibadah di Mesir. Orang Israel bisa saja membangun mezbah di Mesir, tapi bukan itu caranya Allah. Dan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Alkitab berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Maka kita harus ibadah menurut caranya Tuhan, bukan menurut caranya kita. Lagi enak hati, lagi tidak enak hati, kita tetap beribadah menurut cara yang berkenan. Sedang tergoncangkan, sedang merasa sesuatu yang tidak enak, tetap beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Amin. Beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Mungkin mereka berkata, orang Israel berkata, bagaimana kalau hanya laki-laki saja yang keluar? Tapi Allah tidak berkenan. Bagaimana jika anak-anak ditinggal di Mesir? Allah tidak berkenan. Bagaimana jika kambing domba ditinggal di Mesir? Allah tidak berkenan. Allah mau kita berkenan membawa segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap tubuh kita mengasihi Dia. Roma 12 ayat 1 berkata, jadi karena kemurahan Allah, aku
menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh kepada Allah dengan cara yang berkenan, menurut cara yang berkenan kepada Allah, dengan hormat dan takut. Ayat itu berkata, dengan hormat dan takut. Takut itu bukan terintimidasi. Takut itu bukan merasa tertuduh dengan dosa, bukan. Tapi penghormatan, menyadari bahwa Allah ada bersama dengan kita, selalu ada bersama dengan kita dalam setiap hidup kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan. I stand in all of you. Dalam hormat dan takut akan Allah. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus. All praise is due. I stand in awe of you. Mari bangkit berdiri. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Mari Bapak Ibu sekalian datang kepada Tuhan. Ingatlah, Anda dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah. Mari kita hidup berkenan menurut panggilan kita, menurut cara yang berkenan, beribadah kepada Tuhan, senantiasa menyembah Dia, senantiasa membawa hidup dan dirimu, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Arahkan hatimu dan kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu, Roh Kudus yang akan menjagai, Dia akan menuntun hidupmu, Dia akan memagari engkau dengan segala kebaikan, sehingga tidak ada sakit, penyakit, kecelakaan, semua yang buruk yang menimpa hidupmu, virus, bakteri tidak akan menyentuhmu, karena engkau berjalan dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati dan melindungimu, Tuhan yang mengarahkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera, dan Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di morning worship berikutnya. Shalom.